Halo semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Berjumpa lagi dengan aku Minview di Sukanya Review yang suka review apapun. Oke, siapa yang punya mesin jahit seperti ini di rumah? Kali ini Minview akan review mengenai mesin jahit ini. Yap, mesin jahit mini portable yang harganya murah banget, cuma 80 ribuan aja. Sekedar informasi, aku sudah punya mesin jahit ini sekitar 3 tahunan. Tonton video ini secara lengkap untuk mengetahui cara menggunakannya dan untuk membantu kalian memutuskan untuk membeli mesin jahit ini atau tidak. Jadi mesin jahit ini menggunakan daya listrik, jadi kita mendapatkan colokannya. Gimana colokannya ini, nanti kita colokkan di lubang bagian bawah yang ini ya. Dan mendapatkan satu pedal, jadi pedal ini dicolokkan di atasnya lubang yang tadi di sini ya. Sekarang kita lanjut ke pemasangan benang. Jadi pemasangan benangnya ini kita menggunakan spool seperti ini spoolnya. Untuk mengisi spoolnya dengan benang, benangnya itu kita cantolkan di tiang yang ini. Nah, masukkan ke situ. Lalu seharusnya pada bagian belakang ini spoolnya kita masukkan. Nah, seharusnya di sini di tempat yang aku tunjuk ini itu seharusnya panjang. Jadi kita bisa memasukkan benangnya. Lalu nanti kita menghidupkan mesinnya di sini. Jadi nanti kita bisa otomatis mengisi benangnya dengan mudah. Tapi karena sepertinya aku mendapatkan mesin yang error, jadi aku tidak bisa menunjukkan cara ini karena punya aku nggak panjang bagian yang belakang tadi yang aku tunjuk tadi. Jadi inisiatif aku terpaksa selama aku menggunakan mesin ini, aku mengisi benangnya secara manual seperti ini. Memang cukup memakan waktu, tapi kalau sudah terbiasa itu cepet juga. Ya mau gimana lagi ya, karena mesin aku dapetnya kayak gini dan waktu itu aku nggak ada inisiatif buat balikin gitu. Selanjutnya di sini aku mau memasukkan pemasangan benang bawah. Jadi kita buka tempat benang bawahnya dan posisikan seperti ini ya, searah jarum jam. Lalu tinggal masukkan aja dan tarik sedikit, disisihkan ke samping. Lalu tutup saja jika sudah. Lanjut ke pemasangan benang atas. Di sini kita tarik dulu tempat untuk memasang spoolnya. Posisikan spoolnya searah jarum jam seperti ini. Lalu masukkan tempat spoolnya tadi yang berwarna ungu dulu, yang pertama yang ini. Lalu masukkan pirnya, pasang pirnya. Lalu masukkan ke dalam lubangnya dan ditekan sedikit ya. Lanjut ke pemasangan benang atas. Jadi harus diposisikan searah jarum jam ya, karena kalau tidak nanti tidak bisa digunakan. Lalu ikuti saja alurnya seperti ini, lihat di video ya. Lalu masukkan benangnya ke jarum, posisikan seperti yang aku contohin di video ya. Jadi aku punya dua cara untuk melakukan pemasangan benang atas. Yang tadi itu cara pertama dan ini aku tunjukin cara yang kedua. Ini aku lepas dulu semuanya biar kalian paham. Cara yang kedua ini sebenarnya tidak perlu mengisi spool pada benang atas. Di sini benangnya langsung aku cantolkan ke benda yang mirip antena itu dan diarahkan searah jarum jam, lalu ditempelkan di spool bagian atas dan masukkan benangnya sesuai alurnya seperti cara yang pertama tadi.
Selanjutnya kita akan menaikkan benang bawah ke atas. Caranya kita pegang dan tahan benang atasnya seperti ini, tidak usah terlalu kencang. Lalu kita putar tempat untuk menurunkan jarumnya seperti ini. Putar sampai jarumnya turun ke bawah dan mengenai benangnya, benang bawah. Putar terus sampai jarumnya itu naik lagi dan benangnya ikut terangkat naik seperti ini. Jika benangnya sudah ikut naik, jika benang bawah sudah ikut naik, maka pada benang atas yang kita pegang ini kita tarik-tarik saja untuk membantu menaikkannya ke atas. Nah, itu kan udah kelihatan benang bawahnya. Lalu kita tarik saja pakai tangan. Selesai. Jadi benangnya sudah naik ke atas, benang bawahnya. Jadi ini sudah bisa digunakan untuk menjahit ya. Sekarang kita akan mulai mengoperasikan mesinnya. Colok dulu ke colokan listrik. Dan jangan lupa pedalnya juga dicolokin jika mau menggunakan pedal. Karena aku udah biasa pakai pedal, maka aku colokin pedalnya juga. Mesin ini juga dilengkapi dengan lampu di bagian ini. Jadi ada tombol di sana untuk menekan, untuk menghidupkan atau mematikan lampunya. Jika dirasa ruangannya itu gelap, kita bisa menghidupkan lampunya. Juga ada pisau yang ada tanda guntingnya ini. Kan ada tanda gunting itu yang sebelah kanan. Nah, itu kita bisa memotong benang menggunakan pisau yang ada di situ. Pada tombol bagian ini ada tanda L dan H. Jadi kalau misalnya kita tekan itu berarti L. L itu low, jadi kita menjahit dengan kecepatan rendah. Kalau dibalikan lagi berarti high, kita menjahit dengan kecepatan yang tinggi. Sedangkan yang belakang ini adalah tombol on dan off. Ini fungsinya untuk menjahit secara otomatis jika ditekan. Mesin ini hanya bisa digunakan untuk menjahit yang tipis-tipis saja dasarnya. Jadi kalau tebal dia tidak bisa, tapi tipisnya tuh yang seperti katun seperti ini. Jika tipisnya itu licin itu juga nggak bisa ya. Untuk dasar katun seperti yang batik tadi atau katun imah seperti ini bisa. Langsung saja ini aku mau menjahit yang dasar katun batik tadi karena itu baju aku sobek. Ini aku pakai cara yang benangnya itu aku taruh di atas, yang aku cantolkan di tiangnya, yang tiang seperti antena itu ya. Dan hasilnya seperti ini. Kelihatan nggak? Sorry itu benangnya putih jadi kurang kelihatan ya, tapi ini cukup rapi hasilnya dan kuat. Oke, bisa dilihat sedikit ya hasilnya ya. Aku lupa ngasih tahu sesuatu kalau bagian ini berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan sepatunya. Sedangkan bagian ini berfungsi untuk mengatur naik turunnya jarum. Kali ini aku ubah pemasangan benangnya lagi, jadi yang pakai spool ya, yang pakai cara pertama. Dan aku mau praktekkan menjahit pada kain yang dasarnya katun imah. Dan hasilnya seperti ini, menurut aku cukup kuat. Cuman tidak bisa disamakan dengan mesin yang besar ya, mesin jahit yang pada umumnya. Ada sedikit perbedaan dengan bahan batik yang aku jahit pertama tadi. Itu dia hasil jahitannya lebih kecil-kecil seperti ini. Kelihatan nggak? Ya pokoknya itu lebih kecil-kecil gitu ya. Sedangkan yang pakai dasar katun imah, langkah jahitannya itu agak sedikit lebar. Jadi di setiap kain hasilnya itu berbeda jahitannya. Ini adalah hasil baju yang aku jahit sendiri pakai mesin jahit mini portable yang aku punya tadi. Baju ini sendiri berdasar katun imah dan jahitannya sendiri itu cukup rapi. Seperti ini hasil jahitannya. Cuman karena aku belum profesional, jadi kata tukang jahitnya ya sudah lumayan seperti itu. Dan kata tukang jahit profesional di tempat aku itu, jadi beliau bilang hasil jahitannya sebenarnya sudah cukup rapi dan bagus, cuman tidak terlalu kuat seperti mesin jahit besar pada umumnya. Menurutku mesin jahit ini cocok untuk yang mau belajar menjahit sebagai pemula seperti aku.
Karena kita tidak bisa melakukan banyak hal menggunakan mesin jahit ini. Misalnya kita tidak bisa menjahit berbagai macam jenis dasar baju atau dasar kain. Tapi kalau digunakan sebagai media belajar untuk pemula yang mau belajar menjahit, itu menurut aku cukup membantu. Apalagi harganya sendiri murah, di bawah 100.000 sudah dapat. Link produknya sendiri ini sudah aku taruh di deskripsi jika kiranya kalian mau membeli. Dan cukup sekian video dari aku Minview, sampai jumpa lagi. Jika dirasa videonya bermanfaat silahkan di-share, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan jangan lupa untuk subscribe dan juga like-nya ya. Terima kasih.